Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Kalisya dari Prodi D3 Keperawatan. Nomor NIM 2005038. Di sini saya akan presentasikan sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu pada umumnya berasal dari bahasa Melayu pada zaman sebelum, lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu itu banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku pada pelosok Nusantara. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka tampak lebih jelas pada berbagai peninggalan, misalnya satu, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh pada tahun 1380. 2. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Ketiga, Prasasti Talang Tuwo di Palembang pada tahun 684. Keempat, Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Dan terakhir, Prasasti Karangbrahi Bangko Merangi Jambi pada tahun 688. Pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi antara lain sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Kedua, bahasa perhubungan, lingua franca antara suku di Indonesia. Ketiga, bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun dari luar bangsa Indonesia. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di berbagai pelosok Nusantara berkumpul untuk mengadakan rapat yang menghasilkan ikrar antara lain. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Sumpah Pemuda. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional yang dinyatakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalamnya disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan, lebih tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timur Leste, bahasa Indonesia berposisi sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Berikut faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Antara lain, bahasa Melayu adalah bahasa lingua franca atau bahasa perhubungan di Indonesia. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal ingkatan bahasa, misalnya bahasa kasar dan bahasa halus. Selanjutnya, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas.
kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara beserta fungsinya sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai berikut, antara lain bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, kedua bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa, ketiga bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, dan terakhir bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, ras, agama, budaya, dan adat istiadat. Adapun penjelasannya, pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, hasil perumusan seminar politik bahasa Indonesia bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta, antara lain membahas 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kewarganegaraan, 2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, ketiga bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, terakhir bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Telah dikemukakan pada penjelasan di atas mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia yang merupakan suatu hal yang menggembirakan. Karena 1. Dibanding dengan bahasa lain yaitu bahasa Jawa, bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti. Di Indonesia, bahasa itu diperkirakan dipakai hanya oleh penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai-pantai di seberang Sumatera. Namun justru karena pertimbangan itu, pemilihan bahasa Jawa akan selalu dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. 2. Mengapa bahasa Melayu diterima daripada bahasa Jawa? Tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tapi juga secara leksikal, seperti diketahui bahwa bahasa Jawa punya beribu-ribu morfem leksikal dan bahkan beberapa yang bersifat gramatikal. Faktor yang paling penting adalah juga kenyataannya bahwa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai lingua franca, yang artinya bahasa penghubungan. Dan penjelasan terakhir, Ikrar Sumpah Pemuda yang berisi 1. Bertumpah darah, yang 1. Tanah air Indonesia, 2. Berbangsa, yang 1. Bangsa Indonesia, dan ketiga menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar Pemuda ini dikenal dengan Sumpah Pemuda dan baru setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia ini diakui secara yuridis bahwa kedudukannya sebagai bahasa negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya